Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bagi umat Islam, menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad SAW merupakan anjuran yang sangat ditekankan. Bahkan sebisa mungkin seorang muslim menjalani hidup dengan mencontoh Rasulullah dalam segala sunnahnya. Meski demikian, ada yang berpandangan tidak semua sunnah Rasulullah harus dicontoh, karena ada sebagian sunnah Rasulullah yang ternyata haram dijalankan umat Islam. Terdapat sisi lain yang wajib untuk Nabi namun hanya menjadi sunnah untuk umatnya. Kemudian ada juga yang dibolehkan oleh Nabi tapi justru haram untuk umatnya. Terdapat beberapa perbuatan yang hanya boleh dikerjakan oleh Rasulullah, akan tetapi hal ini sebuah pengecualian bagi umatnya. Contoh perbuatan tersebut adalah antara lain beristri lebih 4 dalam waktu yang bersamaan. Kebolehan ini hanya berlaku untuk Rasulullah saja, sedangkan umatnya tidak diperbolehkan melakukan hal ini. Ulama sendiri bahkan sudah sepakat untuk melarang jika beristri lebih dari 4 dalam waktu yang bersamaan karena hukumnya haram. Istri pertama sampai istri keempat akan sah jika dilakukan sesuai syariat dan rukunnya. Sedangkan wanita kelima yang menjadi istri dan seterusnya tidak akan sah. Wanita kelima dan seterusnya wajib untuk dipisahkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi mereka yang menikah lebih dari 4 wanita secara bersamaan, perlu untuk melakukan taubat dengan sungguh-sungguh dan membaca istighfar. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa wisol. Puasa ini adalah puasa yang tidak berbuka saat maghrib hingga puasa itu bersambung terus sampai esok hari. Rasulullah berpuasa wisol dan hukumnya diperbolehkan untuk beliau, akan tetapi untuk umatnya hal ini haram hukumnya. Hadis riwayat Bukhari menjelaskan bahwa puasa ini hanya dilakukan oleh Rasulullah dan tidak boleh diikuti oleh umatnya. Hal ini tentunya karena kekuasaan Allah, di mana Allah telah memberikan Rasulullah kekuatan untuk bisa menahan makan dan minum hingga berapa hari. Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah melarang wisol dalam berpuasa. Kemudian terdapat seseorang dari kalangan muslimin yang berkata kepadanya, "Bukankah engkau melakukan puasa wisol wahai Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Siapa dari kalian yang keadaannya sama denganku? Aku tidak sama dengan keadaan seseorang kalian, karena Robku aku selalu memberiku makan dan minum." Sahabat yang beriman, contoh tersebut merupakan hasil istimbat hukum dari para ulama dengan cara memeriksa semua dalil, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam sunnah Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, wirid atau zikir merupakan salah satu cara dari seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk memperbanyak zikir ada banyak, baik dari Al-Quran maupun hadis. Kali ini kita akan menyampaikan 7 wirid istimewa yang hendaknya diketahui, utamanya terkait tempat dan sebab dianjurkannya untuk membacanya yang berasal dari Al-Faqih Abu Laits rahimahullahu ta'ala. Menurutnya, orang yang menghafalkan 7 kalimat wirid tersebut akan mendapatkan banyak kebaikan. Al-Faqih Abu Laits rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang menghafal 7 kalimat, maka dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan para malaikat. Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan, dan dia akan menemukan manisnya ketaatan, serta hidup dan matinya akan dalam kebaikan. Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, Nasoihul Ibad, halaman 33. Berikut ini adalah 7 kalimat wirid yang dimaksud dalam keterangan tersebut. Pertama adalah basmalah. Hendaknya seseorang ketika akan mengawali sesuatu, khususnya suatu kebaikan, dilakukan dengan membaca basmalah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, tiap urusan penting yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus dari rahmat Allah. Kedua adalah hamdalah. Orang yang telah menyelesaikan suatu aktivitas hendaknya mengucapkan Alhamdulillah
Di keterangan lain disebutkan bahwa disunahkan membaca alhamdulillah dalam 11 kondisi. Ketiga adalah istighfar. Hendaknya orang mengucapkan istighfar, astagfirullah saat lisannya mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kenapa demikian? Harapannya adalah supaya kita mendapatkan ampunan atas ucapan kita tersebut. Salah satu dalil yang sering digunakan untuk melakukan istighfar adalah Al-Quran surat Nuh ayat 10. Lalu aku, Nabi Nuh, berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Selain itu, membaca istighfar juga bisa menghindari dari bala. Sesuai firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. Keempat, bacaan insya Allah. Seseorang yang menginginkan sesuatu hendaknya mengucapkan insya Allah. Mengucapkan kata insya Allah sesungguhnya bersumber dari perintah Al-Quran. Secara literal, ia berarti jika Allah menghendaki. Al-Quran juga menjelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 23 dan ayat 24, yang artinya, jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan hal itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Kelima adalah bacaan hauqalah atau la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Hendaknya orang mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil adim saat menghadapi perkara yang makruh atau dibenci. Menurut Syekh Nawawi, hauqalah merupakan lafal yang baik dibaca ketika seseorang tengah dirundung kesulitan dan kebuntuan. Diriwayatkan di dalam hadis bahwa bila kebimbangan hinggap di hati seseorang, lalu ia membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim sebanyak 300 kali, niscaya Allah membukakan jalan keluar baginya. Maksudnya Allah mengurangi beban kesulitannya. Hal ini disebutkan oleh guru kami Syekh Yusuf dalam kitab Hasyisyah Mi'rajnya Nawawi Al-Bantani Kasyafatus Sajad. Keenam adalah bacaan tarji. Saat ditimpa musibah, hendaknya seseorang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan dikembalikan. Ketujuh adalah kalimat tauhid. Menurutnya, hendaknya lisan seseorang selalu membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiap harinya. Hal ini dikarenakan kalimat tersebut merupakan kalimat yang amat baik dan dikatakan merupakan kunci surga. Dari Mu'az bin Jabal, ia berkata, Rasulullah SAW berkata, siapapun yang akhir ucapannya ketika menjelang ajal kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Sahabat yang beriman, demikian 7 kalimat wirid istimewa. Semoga kita dapat mengamalkannya sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.